Terus 8, terus 7. Kalau ada yang ketemu apa? Ngomong saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله
muhtadin. Muhtadin. Terus jelas beda dengan Mu'minin muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wa tammat kalimat rabbika sidqan wa 'adlan. Kalimat ya. Wa tammat dan telah sempurna kalimat rabbika. Ya, pendek namanya. Kalimat rabbika. Sebagai qiraat dia pakainya kalimat rabbika. Itu firman Allah. Kalau dipanjangkan kalimat itu berarti firman Allah. Ayat-ayat Allah maknanya yaitu Al-Quran. Hukum-hukumnya sudah sempurna, janji-janjinya yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya sudah sempurna. Dan di sini kadang pakai jamak, kadang pakai mufrad kalimat itu. Kalau jamak berarti pakai tanya tak panjang, kalimat itu namanya jamak. Kalau mufrad ya kalimat rabbika, itu bentuknya kalimatnya itu kalimat mufrad tanya tak bulat. Kalau ditulis pisah dengan rabbika, apa kalimat itu kalau ditulis pakai taknya tak bulat kalimat itu. Tapi sebagian makanya tak panjang berarti jamak bentuknya. Ini banyak kecuali dalam dua tempat. Satu dalam surat Yunus itu ada alladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika. Itu pakainya tak bulat. Ada juga wadzalika haqqat kalimatu rabbika, pakainya tak bulat. Kalau di sini tadi pakainya apa aja? Sini tak pendek. Siapa yang langsung dikali yang batin? Enggak dibatin lagi itu pas sholat. Kalimat itu taknya tak Sholat panjang ya. Tak Ada yang batin. Tak panjang. Tapi itu jangan. sini tak ya. Kalimat itu watamat kalimat itu, ya kan? Taknya tak panjang kan? Ya. Kali Itu sebagian pakainya tulisan itu tak bulat, sebagian pakai tak panjang. Kalau di sini kan pakainya tak panjang. Kalau di surat Yunus itu pakainya kalimat itu tak bulat, kalimat rabbika. Ada juga tadi apa? Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimat itu pakainya tak bulat. Kalimat. Telah sempurna Al-Quran, yaitu kalam Allah, firman Allah, kalam-kalamnya Allah lengkap. Sidqan wa 'adlan, dengan benar, wa 'adlan dan adil. Sidqan benar, 'adlan adil. Maknanya bagaimana? Firman Allah yaitu Al-Quran itu benar. Dari sisi kebenarannya, beritanya, janjinya itu benar pasti. Adil, ya, hukum-hukumnya kemudian tidak menyimpang. Ya. Tidak ada yang enggak pas dengan makhluknya, hambanya tidak. Semuanya adil. La mubaddila li kalimati, tidak
Allah as-sami' dan yang maha mendengar, al-alim dan yang maha mengetahui dengan apa yang dibuat oleh hamba. Di sini ada rahasia dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini sama dengan la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalam Allah. Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan, wa inna lahu lahafidun, kami yang jaga. Maknanya Allah yang turunkan, Allah juga sendiri yang akan menjaga. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merekayasa Al-Quran, berubah, mengganti, mengurangi, tidak bisa. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Wa Qur'anan faraqnahu. Quran ini Allah turunkan faraqnah. Faraqnah itu berangsur-angsur, seakan terpisah-pisah selama 23 tahun. Itu pun maksudnya Allah litaqra'ahu 'alan nasi, agar bisa dibaca manusia secara runtut, bukan runtut sesuai dengan turunnya, tapi runtut sesuai tertib yang dibuat oleh Allah, yaitu Quran yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di langit dunia 30 juz. Runtutannya seperti itu, bukan runtutan sesuai turunnya. Kalau turunnya ya Mekah, ada yang Madinah, tapi tidak sesuai turunnya, yang mana yang lebih dulu itu yang diurutkan, tidak. Tapi tertib penulisan Al-Quran dari surat ke surat itu sesuai dengan tertib penulisan yang ada di Lauh Mahfuz sama di langit dunia, bukan sesuai mana yang lebih dulu turun. Wallahu a'lam. La mubaddila li kalimati wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti, jika kamu mengikuti aktsara man, kebanyakan orang fil ardi yang ada di bumi, maknanya itu orang-orang kafir. Kalau sampai kamu mengikuti orang-orang kafir, yudilluka, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, an sabilillah, yaitu dari agama. Sabilillah ini artinya agama Allah. Mereka akan membawa kamu, menyesatkan kamu dari agama, dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, mereka itu tidaklah mengikuti illa dhann, kecuali sangkaan mereka. Mereka hanya mengikuti sangkaan mereka. Jadi kalau mata Allah haqqa an ta'kulu mimma qataltum. Jadi mereka itu orang-orang kafir mengatakan yang dibunuh Allah dari binatang, hewan-hewan itu maknanya mati sendiri. Kalau mati sendiri itu mereka katakan itu yang bunuh Allah. Itu harusnya kan lebih harus dimakan, halal itu, dari apa yang kalian potong. Jadi mereka itu di sini orang-orang musyrik, mereka datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, coba kasih tahu kepada kita ini, kambing itu yang mati siapa yang bunuh? Maka dijawab oleh Nabi, yang bunuh Allah. Lalu mereka balik mengatakan, enggak, kamu kok yang kamu bunuh dengan sahabat-sahabat kamu hukumi halal, bahkan sampai yang dibunuh dengan anjing, ya kan, dengan cara berburu itu dia lepaskan anjing, kemudian nangkep binatang yang diinginkan, kambing atau kelinci itu dihukumi halal. Nah, tapi kenapa yang dibunuh Allah kamu haramkan? Maknanya yang mati sendiri itu kan yang bunuh Allah. Kok kamu haramkan?
sekarang juga. Fama qatalahullah ahaqqu an taqul. Harusnya kan yang dibunuh Allah itu lebih halal untuk dimakan dari apa yang kalian bunuh. Ini ayat ini isinya seperti itu. Maka di sini jawab yudillu ka'asab, jangan sampai kamu mengikuti orang-orang kafir itu. Sampai kamu mengikuti yattabi'una illallah. Ya. Mereka itu kan hanya mengikuti hawa nafsu mereka, sangkaan mereka doang. Wa inhum illa yakhrusun. Di dalam mereka itu illa yakhrusun, kecuali membuat kebohongan saja. Mereka itu hanya membohongkan Allah, nggak mau iman kepada Allah. Jadi bohongkan harusnya aslinya katanya itu pakai kata kadzaba yadzibun, yukadzibun, itu maknanya membohongkan atau mendustakan. Tapi di sini pakai yakhrusun. Istilah fikih ada juga khirs. Khirs itu tanaman yang sudah tua, kemudian dilihat, diperkirakan harganya sekian, dapat beli sekian. Itu namanya khirs kalau bikinnya. Jadi udah tua, waktunya panen, belum ditebas, belum dipotong, ini sudah dihargai, masih bisa pakai. Ini tak beli sekian ya, besok dipanen. Jadi uangnya dikasih dulu, belum dipanen, besok baru dipanen. Itu namanya kalau nggak ahli nggak boleh. Ya. Kata-kata seperti itu kalau nggak ahli nggak boleh. Maka sampai kena hukum. Lah kalau mangga masih kecil-kecil itu dibeli bagaimana? Ya itu makanya tidak ada unsur gharar, penipuan, tidak boleh. Kalau mangga sudah tua semuanya, siap dipanen besok, belum sampai dipetik sudah dikhiras, diperkirakan ini harganya berapa sih? Dan 500.000, ada dikasih ada orang 500 dikasih besok dipanen, itu boleh seperti itu. Tapi kalau masih pentil nggak boleh, masih cang-cang itu nggak boleh. Ataukah padi yang masih hijau belum sampai musim sudah dihargai, maka itu juga hukumnya tidak boleh. Yang sudah tua-tua apapun jenisnya, kalau dikhiras itu nggak apa-apa, boleh. Kalau orang Jawa namanya ditebas. Ditebas itu kan dikasih uang dulu sebelum dipanen. Tapi nggak meleset, harganya memang segitu. Allah. Itu maka di sini pakainya yakhrusun. Allah pakai wa a'lam apa? Wa inhum illa yakhrusun. Yakhrusun itu sebetulnya ya sebaiknya jangan dikerjakan. Takutnya kalau nggak ahli, ya bisa yang untung penjual, kadang malah merasa pembeli yang untung, ya gitu. Mestinya pembeli yang untung, penjual awal apa itu yang dibeli itu kadang-kadang malah kasihan. Uangnya. Wa inhum illa yakhrusun, maka mereka orang kafir itu dikasih bahasa yakhrusun. Bukan juga di sini pakainya yang mendustakan, tidak iman pada Allah dan Rasulnya. Ada bahwa terus inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Dia adalah Zat yang Maha Tahu. A'lamu, kalau ketemu lafaz-lafaznya seperti itu harusnya artinya lebih tahu, tapi itu mengartikan seperti itu nggak pas. Maka di sini tulisnya pakai bahasa alim di kulli syai' atau alimun di kulli syai', bukan pakai a'lam. Inna rabbaka huwa a'lamu, artinya sesungguhnya Allah Dia adalah Zat yang Maha Tahu, bukan lebih tahu, Maha Tahu. Man siapa yang dulu yang tersesat ansabili dari agamanya, dari jalannya. Wa huwa dan Dia Allah alam Maha Tahu bil muhtadinya, dengan orang-orang yang dapat betul. Kalau Maha Tahu, pasti Allah akan membalas kelakuan
kecil, Allah akan kasih pahala, tidak akan dibiarkan Allah sia-siakan. Fakulu maka makanlah mimma dzukira smullahi alaihi untuk ayatihi mu'min. Fakulu maka makanlah kalian mimma dari apa dzukira yang disebutkan di smullahi nama Allah alaihi atas hewan itu. Hewan-hewan yang disembelih atas nama Allah maka itu halal untuk dimakan. In kuntum jika kalian itu diayati dengan ayat-ayatnya mukminina beriman. Imam Malik wajib membaca bismillah. Imam Syafi'i sunnah. Jadi baca bismillah itu hukumnya sunnah kalau mau makan. Baca doa juga hukumnya sunnah. Sekalipun orang awam yang motor tanpa baca apa-apa yang penting Islam sah pokoknya. Kalau di pasar-pasar yang penting Muslim, dia nggak baca pasal nggak apa-apa. Baca bismillahnya sunnah, baca doanya sunnah. Yang penting dia Islam. Maka kalau orang Nasrani yang motor, ya nggak aman. Dibalik, walaupun baca bismillah kayak gitu. Orang non Muslim bismillah, tapi ya nggak aman. Orang Islam walaupun dia baca bismillah, aman kayak gitu. Ya. Jadi baca bismillah itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik hukumnya wajib. Tapi tangannya siapa? Tangannya orang soleh yang lebih barokah. Kalau baca doa, baca bismillah lebih bagus lagi. Di sini maknanya itu fakulu mimma dzukira smullahi alaihi itu membantah kata-kata orang-orang kafir musyrik itu. Inna maitah lam yudkar alaihi ismullah. Karena yang namanya bangkai itu kan yang tidak disebutkan nama Allah. Makanya begitu dipahami. Jadi kalau motong itu disunahkan untuk membaca bismillah. Kemudian wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Wa ma lakum kenapa kalian alla ta'kulu tidak mau makan mimma dari apa dzukira smullahi alaihi, dari hewan yang disembelih atas nama Allah. Waqad fassala, dan sungguh padahal Allah telah menjelaskan lakum kepada kalian apa haram yang telah Allah haramkan alaikum kepada kalian. Dalam satu ayat apa itu namanya? Hurrimat alaikumul maitah. Jadi yang hewan mati tadi itu orang kafir katakan apa? Yang bunuh Allah kan halal harusnya. Mau kamu yang bunuh aja halal, malah yang Tuhan kamu sendiri itu yang bunuh malah kamu haramkan. Nah itu yang mati sendiri itu orang-orang kafir itu bilang itu yang bunuh Allah halal. Gitu. Maka di sini dijelaskan, ya kan, bahwa fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Jadi in kuntum mu'minin. Jadi yang bangkai itu, yang ditunggal itu kalau mati sendiri. Kalau mati disembelih itu maknanya disembelihnya atas nama Allah. Karena nyembelih orang Islam, baca bismillah, baca doa, maka itu hukumnya halal. Ya walaupun sekalipun disembelih sekalipun, tapi kalau ada syarat yang tidak terpenuhi pun bisa jadi bangkai hukumnya haram. Makanya hati-hati, jangan tertipu dengan kata-kata orang-orang kafir seperti itu. Ya, dalam hal yang lain kadang-kadang juga kata-kata yang manis tapi menyelewengkan. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassalakum ma harrama 'alaikum. Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian. Hurrimat 'alaikumul maitah. Telah diharamkan kepada kalian bangkai. Bangkai itu yang disembelih di atas nama Allah.
illa maqturirtum ilaih, kecuali jika kalian itu terpaksa, sekalipun bangkai jadi halal. Kalau kepepet terpaksa karena lapar, menahan lapar yang sangat, kalau nggak makan itu mati, maka itu yang haram bisa jadi halal. Wa inna katsiran la yudillu, wa inna katsiran dan sungguh banyak, wa inna katsiran la yudilluna, sungguh banyak mereka itu menyesatkan di ahwalihim dengan keinginan mereka. Orang-orang kafir itu sebetulnya mereka itu pengen menyesatkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka orang-orang beriman itu agar mengikuti keinginannya orang-orang kafir. Apa itu keinginan mereka? Menghalalkan bangkai. Kayak apa itu namanya, darah yang harusnya itu jelas haram, malah dimasak jadiin sop apa gitu kan. Harus. Itu cuma keinginan hawa nafsu mereka ya. Di ghairi ilmi, tanpa ada dasar ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sebenarnya Allah itu yang maha tahu bil mu'tadinnya, dengan orang-orang yang melampaui batas. Lah kalau bangkai itu dimakan, apa boleh sampai kenyang? Bahkan apa boleh sampai digembol gitu kan? Dibawa ke sana jadi bekal gitu. Apa sekedar cukup untuk ya sudur romokok ya, membuntu apa namanya, menyelamatkan kehidupan itu aja. Maka di sini banyak perbedaan para ulama. Yang jelas secara umum amat yaitu yang hanya sekedar makan yang bisa bertahan hidup ya. Tidak sampai itu yang nggak boleh. Itu jelas nanti separuhnya jadi haram. Jadi makan bangkai yang terpaksa atau kepepet boleh, itu hanya sekedar untuk menahan hidup saja. Wallah. Ringkasnya itu ya, ini ada dari wasoro dawa lalu bawa jais. Jika biasanya itu bisa menjadi obat, maka itu jais, boleh. Yang haram itu boleh. Kalau memang biasanya itu bisa jadi obat, ya itu dihukumi boleh. Tapi ya, sekadar yang dibutuhkan saja. Kalau tidak jangan. Nah, kalau sampai membahayakan jisim, ya, badan, ataukah sampai masuk ke israf, ya, maka itu jelas hukumnya haram, tidak boleh. Kalau ini samula bi ibadah mandubah bahwa makruh. Kalau sampai menyibukkan meninggalkan ibadah yang disunahkan, ya hukumnya makruh. Kalau masih ada yang lain, ya jangan sampai diambil. Maka banyaknya maka terlalu ilmu haram. Kadang kalau kebanyakan sampai bisa haram, minimalnya makruh. Itu yang kepepet, maka ada undur-undur, apalagi ada bekicot, cacing, ada cacing. Itu kalau sekarang ada yang lain, jangan dulu. Kalau masih ada obat yang lain yang bisa dijadikan obat, jangan dimakan dulu. Kalau umpama hanya itu obatnya, kalau enggak malah mati gitu. Fonisnya begitu.